Baik saudaraku, kita kembali di makna dan peristiwa. Nah ini yang pertama mau nanya sama Pak Tifatul nih. Pak, gimana nih Pak, sebagai, tadi kan dikaitkan dengan bahwa di bulan Ramadan ini juga salah satu bagaimana kita belajar untuk menahan hawa nafsu kita juga ya. Yap. Dan Bapak sendiri melihat bagaimana Pak, sebagai mantan Menkominfo nih, Bapak melihat tayangan-tayangan yang ada sekarang di Indonesia ini, apakah sudah menunjang umat Islam untuk ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini lebih taat beribadah, lebih bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah Ta'ala. Ya, makasih Mas Isno ya. Jadi seperti Ustadz Bakhtiar sampaikan tadi, goal daripada puasa Ramadan ini adalah agar menjadi takwa. Ya. Jadi ini tentu perlu satu milieu ya, perlu satu environment lah. Supaya ini sukses begitu loh. Ini sangat membantu nanti Ustadz. Baik. Untuk kerja-kerja pemerintah, angka-angka kekerasan, kriminalitas pasti menurun jauh ini. Nah oleh sebab itu seluruh apakah pemerintah, apakah media sebagai pilar ataupun siapapun para pemimpin, politisi dan sebagainya, ya dibantulah suasana ini. Ini suatu hal yang dilakukan secara masif, secara katakanlah kita mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yang akan mengurangi tingkat-tingkat kejahatan. Ya, ini melatih jiwa, mental, dan nggak ada demo-demo besar merusak pada bulan Ramadan itu pasti tidak ada. Karena semua orang menahan. Diharapkan termasuk media, masyarakat, termasuk mohon maaf ya, yang non Muslim, supaya menciptakan suasana yang kondusif, supaya program ini berhasil. Karena ini dijalankan oleh masing-masing orang, nggak usah diperintah oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah, nggak usah dihimbau. Nah, jadi upayakan bahwa sukses pembinaan ini, yang tidak ada yang bisa melakukan ini. Ini masalah kita pribadi masing-masing, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Tif, tapi kalau misal di media sendiri, kalau kita perhatikan kan memang tidak ada aturan khusus nih Pak Tif. Ya. Tapi memang karena bulan Ramadan, orang akhirnya mencocokkan. Karena kan jatuhnya kita lihat realita yang ada ini industri kan. Kan sinetron, film dan lain-lain gitu. Nah ini kan mereka akan mencocokkan dengan bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat realita yang ada, sinetronnya sebenarnya memang kok ya banyak yang sebenarnya tidak bermanfaat gitu. Gimana Pak Tif sendiri? Ya kita himbau lah. Termasuk media ini kan pilar keempat. Demokrasi ini. Kita himbau lah media juga ikut mendukung, mensukseskan program ini. Kan bisa menyesuaikan dalam artian media ini juga menayangkan sesuatu banyak program yang religi. Sebagian sudah saya lihat bagus ya. Akan tetapi jangan misalnya ada acara makan-makan atau sesuatu yang melalaikan kita atau menggoda kita pada bulan Ramadan saat orang berpuasa. Nah, kalau dihitung dari kacamata bisnis juga, konsumennya juga akan banyak orang yang sedang berpuasa kan. Gitu. Nah, kenapa tidak disesuaikan? Ya, itu juga kalau dihitung dari kacamata bisnis, masuknya iklan dan sebagainya, mereka pasti akan memperhatikan. Karena ustadz-ustadz juga pasti ceramah, jangan tonton acara ini, jangan hal-hal yang melalaikan jangan dilihat, kan seperti itu. Jadi memang bulan penempaan secara masif ini sangat bermanfaat. Menurut saya bukan kita menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau menurut saya justru orang yang berpuasa yang kita hormati. Ya kan ada juga himbauan, kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Nggak bisa. Kalau orang beribadah itu hubungan dia dengan Tuhannya dia. Yang lain tuh haram maklum. Kita nggak boleh orang lagi nyepi di Bali kita ganggu, nggak boleh. Orang lagi misa di gereja kita tidak boleh mengganggu. Nah, tolong nih orang lagi ibadah pada bulan Ramadan ini. Nah, tolong dijaga juga. Seharusnya yang puasa dihormati gitu ya. Baik, kita ke Mbak Teri dulu nih. Mbak Teri, boleh ceritakan sedikit bagaimana biasanya kalau untuk persiapan menuju bulan Ramadan itu gimana sih Mbak Teri dan keluarga biasanya? Kalau dari segi ditanyakan apakah banyak perubahan, nggak terlalu jauh banyak berbeda sih karena di bulan puasa pun alhamdulillah justru begitu Teri mulai berhijab jobnya malah makin insya Allah malah makin banyak gitu kan gitu. Jadi ya paling yang pertama adalah fisik dulu gitu. Tapi ya itu mesti dimulai dari sebelum puasa itu biasanya kita udah mulai semakin sering latihan lah istilahnya ya, menuju ke bilang pemanasan dulu gitu ya. Biar insya Allah ntar pas bulan Ramadannya udah terbiasa. Gitu, insya Allah. Mbak Teri kalau misalnya mau tanya nih akhirnya memutuskan berhijrah, kita bilang akhirnya Mbak Teri memutuskan untuk memakai kurudo, khimar gitu ya. Itu
Apa alasannya, boleh diceritakan nggak Pak Terry? Malu. Malu? Malu yang terlambat. Oh, malu yang terlambat. Oke. Gitu, karena memang berhijab itu adalah ya diwajibkan di dalam Al-Quran juga, dan itu adalah tanda yang nyata untuk membedakan antara kaum muslimah dan yang bukan muslim gitu. Al-haya minal iman. Tapi ada nggak peristiwa? Jadi malu itu bagian dari iman. Bagian dari iman, oke. Ada nggak peristiwa yang menjadi trigger ke akhirnya memutuskan? Triggernya itu ada nggak Mbak? Selain malu maksudnya? Kalau dibilang secara justru yang Allah sentuh ke hati saya dalam sifatnya yang cenderung lebih lembut. Contohnya apa yang saya dapatkan secara duniawi itu ternyata ujian yang terbesar buat saya sebenarnya. Oh, itu dia ya. Untungnya Allah mengarahkan hati saya untuk mengarah. Baik. Kita nanti ngobrol lagi sama Mbak Terry, Pak Tif juga ya Pak Tif. Ustaz, baik, kita break dulu sebentar. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.